Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi kelas 7 semester 2. Pada materi ini kita akan membahas bab yang ke-9 dengan tema rukhsah dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi tertentu. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan disebabkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan penggalan redaksi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Alasan diperbolehkannya rukhsah ada 4. Yang pertama, tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. 2. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. 3. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. 4. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan. Sesudahnya, manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah ketentuan semula atau rukhsah dalam kurung keringanan. Macam-macam rukhsah. Macam-macam rukhsah ada 2. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau makan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Rukhsah dalam sholat. Jadi rukhsah dalam sholat di sini ada 2. 1. Musafir atau perjalanan darat. Salat di jamak atau di kasar, atau di jamak atau kasar. Dalam kendaraan. Bersuci dengan wudhu atau tayamum. Salat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada atau kapal. Yang kedua, sakit parah sambil duduk, berbaring dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rukhsah dalam puasa. Rukhsah dalam puasa yang pertama adalah orang yang musafir bisa mengganti puasanya di hari lain. Yang kedua, orang yang sakit parah
Tetapi jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. Yang ketiga, sakit parah. Jika tidak ada harapan untuk sembuh, maka menggantinya dengan fidyah. Yang keempat, lanjut usia, yaitu dengan menggantinya dengan fidyah. Kelima, nifas atau haid, mengganti puasa di hari lain setelah nifas atau haid. Selanjutnya, rukhsah dalam zakat. Yang pertama, waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yang kedua, zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Yang ketiga, penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan. Selanjutnya kita akan membahas rukhsah dalam haji. Yang pertama, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. 2. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. 4. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiran, ataupun ifrad. 5. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. 6. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. 7. Tidak bermalam di Mina. Maksudnya bermalam di Mina untuk melontar jumrah bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Melontar jumrah boleh tidak dikerjakan asal membayar dam. Yang terakhir adalah ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. 1. Atau A. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama Islam tidak menghendaki kesukaran. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. B. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. C. Menguatkan istiqamah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Demikianlah pemaparan materi bab 9 untuk kelas 7 kaitannya dengan rukhsah di dalam beribadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.